Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazalia Fauzia Rashim dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dari hardware, peralatan fisik atau keras, dan perangkat software program. Macam-macam jenis komunikasi data ada dua, yaitu terestrial dan satelit. Jenis komunikasi data terestrial. Komunikasi data terestrial menggunakan media kabel sebagai aksesnya sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Jenis komunikasi data satelit. Jenis komunikasi data ini dapat dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai aksesnya. Wilayah yang dicangkup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan dibangunannya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Fungsi dan tujuan komunikasi data. Ada beberapa fungsi dan tujuan komunikasi data yang tentunya bisa membantu aktivitas manusia. Beberapa di antaranya adalah: 1. Lebih efisien untuk mengirimkan data dengan jumlah yang besar tanpa adanya kesalahan dan juga lebih ekonomis. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer serta peralatan pendukungnya dari jauh atau remote komputer USA. 3. Mendukung manajemen pada masalah kontrol sebab memungkinkan pemakaian sistem komputer bisa terpusat atau tersebar. 4. Memungkinkan seseorang dan juga bisnis punya lokasi geografi berlainan tetap bisa saling berkomunikasi. 5. Kemungkinan pengelolaan data dan pengaturan data yang ada pada berbagai sistem komputer bisa terjadi. 6. Untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya atau bisa memperoleh data basis ketika data tersebut sedang dibuat atau secara online. 7. Mengurangi waktu pengolahan data atau dengan kata lain lebih hemat waktu. 8. Untuk mempercepat pembayaran informasi. Kelebihan komunikasi data yaitu: 1. Memungkinkan kita untuk mengirim data dalam jumlah yang besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik dari desentralisasi maupun sentralisasi. 3. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 4. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. 5. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. Kekurangan komunikasi data. 1. Call stop memerlukan beberapa detik. 2. Kecepatan data terbatas tergantung pada besar data yang dikirimkan. 3. Keterbatasan bandwidth dapat diatasi dengan penambahan bandwidth. 4. Tidak cocok untuk trafik besar. Jika pengiriman data dilakukan ada trafik yang sedang, maka akan dibutuhkan waktu yang lebih lama. 5. Adanya delay propagasi untuk akses via satelit. Membangun infrastruktur terestrial jika mungkin. 6. Throughput merupakan beban dari sistem, yaitu persentase waktu yang diberikan untuk pengiriman data dengan melewati media transmisi tertentu. 7. Faktor manusia. Manusia atau brainware merupakan perancang atau pencipta sekaligus pengguna sistem. 8. Faktor manusia merupakan faktor yang sangat dominan dan menentukan lancar atau tidaknya sistem. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.